Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Yansah, NPM 1851020228. Di sini saya akan menjelaskan makalah tentang pencemaran lingkungan dan kebijakan pemerintah. Dan guna video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS pelajaran Grade Economy and Trade yang diampu oleh dosen yaitu Pak Adib Rahman Satyento. Ya, baiklah, langsung saja kita mulai. Apa pengertian pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan yaitu sebagai perubahan faktor abiotik akibat kegiatan yang melebihi ambang batas toleransi ekosistem biotik. Dan ada dua jenis bahan dalam pencemaran, yaitu degradable dan non-degradable. Dan jenis-jenis pencemaran yaitu ada pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Dan kebijakan pemerintah dalam mengatasi pencemaran lingkungan. Nah, ada beberapa pendapat mengenai kebijakan pemerintah. Yang pertama menurut Pak Subarsono, yaitu kebijakan pemerintah atau kebijakan publik dapat berupa peraturan pemerintah, peraturan pemerintah provinsi, peraturan pemerintah kota atau kabupaten, keputusan wali kota dan bupati hingga undang-undang. Dalam merumuskan kebijakan publik, sudah seharusnya masyarakat ditempatkan dan diikutsertakan dalam pengambilan keputusan yang terbaik. Dan yang kedua, menurut Thomas R.D., kebijakan mempunyai 3 elemen dalam perumusannya, yaitu kebijakan publik, pelaku kebijakan, serta lingkungan yang ada di bawah naungan kebijakan itu sendiri. Semua elemen kebijakan ini masing-masingnya memiliki pengaruh yang saling mempengaruhi. Selanjutnya ada kebijakan industri hijau. Apa itu kebijakan industri hijau? Yaitu pengembangan industri yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian, yang berisi dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa industri adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas, penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, ekonomi hijau akan mengarahkan ekosistem ekonomi menjadi lebih efisien dalam penggunaan sumber daya alam yang terbatas dan berupaya memperbaiki kondisi lingkungan yang sudah rusak akibat eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali. Di sini juga ada WTO atau World Trade Organization. Untuk sejarah WTO atau World Trade Organization terbentuk pada tahun 1995. WTO adalah organisasi perdagangan internasional yang mengatur perdagangan antar negara di dunia. Pembentukan organisasi perdagangan dunia dilatar belakangi dengan berakhirnya Perang Dunia II. Perekonomian dunia yang hancur pada waktu itu karena perang melibatkan negara-negara besar dunia seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa, dan negara-negara kawasan Asia seperti Jepang. Untuk menata kembali perekonomian dunia, maka beberapa negara itu sepakat untuk membentuk lembaga perdagangan yang menjadi wadah yang berfungsi untuk mengatur perdagangan dunia, yang menjadi penyokong bagi perekonomian dunia pada saat itu. Organisasi Perdagangan Dunia dikenal sebagai GATT atau General Agreement on Tariffs and Trade. Pada tahun 1948 sampai 1994, WTO secara resmi mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 1995. Pada awal terbentuk WTO memiliki 154 negara anggota. Pada tahun 2020, anggota WTO berkembang hingga berjumlah 164 negara di seluruh dunia. Dan untuk tujuan WTO, dalam buku GATT dan WTO System Forum, ada beberapa tujuan WTO, yaitu yang pertama meningkatkan standar hidup masyarakat dunia, yang kedua menjamin terciptanya lapangan kerja,
Dan yang ketiga, meningkatkan produksi dan perdagangan serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dunia. Dan fungsi WTO yaitu yang pertama, mendorong arus perdagangan antara negara dengan mengurangi dan menghapus berbagai hambatan yang dapat mengganggu kelancaran arus perdagangan barang dan jasa. Mengatur perjanjian antar negara dalam perdagangan. Yang kedua, yaitu yang tadi, mengatur perjanjian antar negara dalam perdagangan. Dan yang ketiga, menjadi forum untuk negosiasi perdagangan internasional. Yang keempat, menangani sengketa perdagangan internasional. Yang kelima, memonitor kebijakan perdagangan suatu negara. Dan yang keenam, memberi bantuan teknis dan pelatihan untuk negara berkembang. Baiklah yang telah menonton video ini, saya ucapkan terima kasih. Dan kepada dosen pengampu saya yang sudah memberi ilmu yang sangat bermanfaat bagi saya, semoga panjang umur dan sehat selalu. Di sini saya sekali lagi mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.